Ingin bertanya, Silakan. menurut Bapak bagaimana metodologi Islam dalam bidang keuntungan gitu Pak? Ya kalau keuntungan itu kan itu masing-masing orang usaha, masing-masing pedagang. Tapi bagi saya orang Islam, saya cermatin ya, saya punya ini sendiri. Kalau usaha emang nggak boleh nyari keuntungan. Yang ya boleh keuntungan tapi nggak usah besar-besar, kecil. Yang penting usahanya lancar, yang penting berkah. Tapi kalau untung gede, ya secara Islam sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau untung gede kan lama-lama, iya kalau pelanggan kan orang pembeli, mana yang mahal, mana yang murah, pasti nyari yang murah dong. Yang penting lancar, bersyukur, nikmatin apa adanya gitu kan. Yang penting kita paling sehat panjang umur, jadi bisa usaha terus gitu kan. Itu kalau salah orang Islam. Tapi nama orang pendapatan apa Izin pendapat? bertanya Kak, menurut pandangan Kakak tentang ekonomi Islam dan ekonomi konvensional itu apa sih perbedaannya? Menurut gua ekonomi Islam itu dapat menguntungkan bersama. Kalau konvensional dapat menguntungkan tertentu. Bapak sebelumnya izin bertanya, yang Bapak ketahui tentang sumber hukum ekonomi Islam itu apa ya Pak? Dari Al-Quran bisa. Ini sih Kak, izin bertanya, menurut Kakak apa aja sih peran-peran nilai Islam dalam membentuk kebijakan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam? Itu memastikan kebijakan yang lebih adil, terus menghindari eksploitasi dan mengutamakan Izin bertanya, menurut Kakak nih, apa aja sih prinsip-prinsip ekonomi Islam yang paling relevan saat ini gitu? prinsipnya itu seperti kejujuran, keseimbangan, terutama tuh pada ketimpangan ekonomi yang di tengah ekonomi yang semakin besar. Izin bertanya, bagaimana sih peran zakat, wakaf, dan infak dalam perekonomian menurut pandangan ekonomi Islam? Ya dalam pandangan ekonomi Islam kita secara realita aja lah. Mudah-mudahan tidak berbenturan dengan hukum yang saya tahu itu jelas membantu orang fakir dan miskin. Utamanya lebih fokus ke 8 asnaf seperti itu yang ada. Menurut Bapak, gimana sih peran zakat, wakaf, atau infak dalam perekonomian menurut pandangan ekonomi Islam? Dalam perekonomian zakat memang bagus banget ya, karena itu untuk mengimbangi apa ya, pertukaran uang yang ada. Sementara kan orang kan taraf hidupnya ada yang mampu, ada yang kurang mampu. Jadi dari situlah untuk mengimbangi yang kurang mampu, dari situlah diambil untuk orang-orang yang kaya yang punya banyak. Itu nggak salah juga kalau umpamanya diketuk untuk apa, berbagi kepada sesama, kepada tetangga. Karena itu aja fungsinya zakat, infak. Mereka juga harus diketuk untuk mengetahui kalau ada sebagian dari tetangga kita atau orang lain itu yang masih membutuhkan uluran tangan. Jadi jangan mandek di banknya aja. Bapak sebelumnya izin nanya, apa sih yang Kakak ketahui tentang ekonomi konvensional? Ekonomi konvensional menurut saya itu ekonomi yang bersifat bebas dan bisa Tanya Pak, menurut Bapak bagaimana metodologi ekonomi Islam memandang konsep keuntungan dan kerugian dalam ekonomi? Harus belajar aja. Kalau Bapak kan misalnya orang Islam harus ya biasa-biasa aja, jangan banyak bohong gitu. Gitu aja. Ya, jangan bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak perkenalkan, nama saya Najwa Ramadhania. Sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Pak Hafiz. Oke Pak Hafiz. Bapak, saya izin bertanya tentang seputar ekonomi Islam. Sebelumnya, menurut Bapak bagaimana sih peran penting zakat, wakaf, dan juga infak dalam perekonomian menurut pandangan ekonomi Islam? Ya zakat, infak, sedekah, wakaf itu sangat berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat miskin. Ketika kesenjangan sosial itu sudah dikurangi, otomatis kejahatan akan sangat berkurang karena tidak ada lagi rasa iri dari masyarakat yang dari kaum lemah kepada yang kaum kaya gitu. Sehingga terjadi kerjasama yang baik antara masyarakat dan kerukunan pasti akan lebih terjaga dengan kemerataan